Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas salah satu tokoh penting dalam pemikiran politik Islam di Indonesia, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih sering kita kenal sebagai Gus Dur. Beliau itu bukan hanya sebagai tokoh agama saja, tetapi juga aktivis, pemikir, dan pernah menjadi Presiden keempat Republik Indonesia. Beliau atau Gus Dur lahir di Jombang pada 7 September tahun 1940 dari keluarga pesantren yang sangat berpengaruh. Ayahnya adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, tokoh NU dan mantan Menteri Agama, sedangkan kakeknya adalah pendiri dari Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Gus Dur kecil sudah sangat dekat dengan dunia pendidikan dan pemikiran. Ia belajar di banyak tempat, mulai dari pesantren, kemudian melanjutkan studi ke Mesir serta Irak. Meskipun pendidikannya di luar negeri itu tidak selesai secara formal, tapi justru di sanalah ia banyak membaca, berdiskusi, dan menyerap berbagai pemikiran modern. Setelah kembali ke Indonesia, Gus Dur juga aktif di dunia sosial dan budaya, sampai akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum PBNU pada tahun 1984 dan kemudian menjabat sebagai Presiden RI pada tahun 1999 sampai 2001. Menurut Gus Dur, seorang pemimpin itu bukan hanya seseorang yang punya kekuasaan, akan tetapi seseorang yang mampu melindungi dan memperjuangkan martabat kemanusiaan. Ada beberapa kriteria yang sering ia tekankan, yaitu yang pertama, keberanian moral. Bukan hanya keberanian fisik, pemimpin harus berani mengambil sikap yang benar meskipun tidak populer. Dan yang kedua, kejujuran dan integritas. Pemimpin harus dapat dipercaya dan tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, kemanusiaan dan welas asih. Gus Dur selalu mengatakan bahwa pemimpin itu harus melihat rakyat bukan sebagai angka tetapi sebagai manusia. Dan yang keempat, kemampuan berdialog dan menghargai perbedaan. Baginya pemimpin harus merangkul bukan hanya memecah belah. Dan yang kelima, berpikir jauh ke depan, punya visi bukan hanya untuk kelompok tertentu, tapi untuk seluruh bangsa. Kriteria ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bagi Gus Dur sangat erat dengan nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Sebagai pemikir politik Islam, Gus Dur membawa gaya pemikiran yang khas yang sering disebut sebagai Islam ramah, terbuka, dan inklusif. Beberapa ajaran politiknya yang terkenal antara lain yaitu yang pertama yaitu politik kemanusiaan. Bagi Gus Dur, inti politik itu bukan kekuasaan, akan tetapi menegakkan martabat manusia. Dia itu selalu memperjuangkan hak-hak minoritas seperti Tionghoa, Ahmadiyah, dan kelompok-kelompok yang sering dimarginalkan. Yang kedua, pluralisme dan toleransi. Gus Dur percaya bahwa Indonesia berdiri di atas keberagaman. Menurut Gus Dur, Islam tidak bertentangan dengan demokrasi, Pancasila, maupun pluralisme. Justru Islam datang untuk membawa kedamaian dan harmoni. Dan yang ketiga, pemisahan agama dan negara, tapi tidak memisahkan nilai-nilai serta moralnya. Gus Dur menolak ide negara Islam formal, tetapi ia mendukung nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, dan penghormatan terhadap sesama. Baginya, agama tidak perlu menjadi simbol kekuasaan, cukup menjadi sumber etika dalam berpolitik. Dan yang terakhir, demokrasi sebagai sarana memperkuat rakyat. Selama hidupnya, Gus Dur aktif memperjuangkan demokrasi, kebebasan pers, dan kebebasan berpendapat, yaitu menilai bahwa negara demokratis adalah negara yang memberi ruang kepada rakyat untuk bersuara. Pemikiran Gus Dur semakin relevan di zaman seperti sekarang ya. Ketika perbedaan seringkali memicu konflik, gagasan beliau tentang toleransi, pluralisme, dan politik kemanusiaan menjadi pengingat bahwa politik seharusnya itu membawa keadilan bagi semua, bukan hanya bagi kelompok tertentu saja. Pemimpin seperti yang dicita-citakan oleh Gus Dur, yaitu berani, jujur, dan menjunjung nilai kemanusiaan, tetap menjadi kebutuhan bangsa Indonesia sampai sekarang. Nah, sekian penjelasan singkat mengenai Gus Dur dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.